Salam suksma Angling Dharma. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi, para pengiring, para pengayah, para pelayan, para kesatria, penyebar ajaran Dharma, pembela Dharma, penegak Dharma, maupun pelindung Dharma dimanapun kalian berada. Ratu malam ini ada di pesanggrahan selalu berdoa kepada kalian semua, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal sesuai karma kalian masing-masing. Kembali Bu Ratu selalu mengingatkan kepada kalian bahwa kita hidup tidak mungkin kita selamanya dalam keadaan sehat selalu, atau mungkin kita senang atau bahagia selalu. Pasti ada saatnya kita akan mengalami namanya ya berlawanan daripada hal yang baik, seperti ada suka, ada duka, ada namanya ya sesuatu yang datang, ada yang pergi, ada namanya ya orang punya kelebihan, ada punya kekurangan, ada orang baik, ada orang tidak baik, ada yang nyata maupun tidak nyata, ada hitam, ada putih, ada hujan, ada kemarau. Jadi semuanya itu memang sudah takdir beliau. Kita sebagai manusia sudah seyogianya belajar untuk bagaimana kita ikhlas menerima apapun itu pemberian Tuhan. Kalau dari segi hukum lahir, banyak orang kan selalu berucap, nak ngomong ikhlas gampang, mudah kita katakan, tapi melaksanakannya itu susah. Itu secara teoritis hukum lahiriah, kalau kita artinya secara umum dulu ya memang masuk akal, logika itu. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa kita tercipta ke dunia ini kan ada mengadakan. Kita punya sumsum saraf, punya akal budi, punya panca indera, dan semuanya kan Tuhan menggerakkan. Jadi manakala kita sudah mempunyai keyakinan, suatu kesadaran diri bahwa kita artinya ada upaya usaha untuk berbuat maksimal dalam hal yang baik, tentunya hal-hal positif pasti akan kita dapatkan. Dalam artian di sini bahwa segala sesuatu niat yang kita niatkan hal yang positif, terus kita niatkan dengan suatu kesadaran dan keyakinan penuh, apalagi namanya kita belajar berserah diri, otomatis hal-hal yang selama ini mungkin yang kita hukum lahiriah umum kita katakan itu sulit, tidak akan sulit kalau Tuhan sudah berkehendak. Kalau sudah beliau berkehendak, apapun, apa sih yang tidak akan bisa terjadi kalau beliau berkehendak, asal kita niatkan. Kalau kita sudah pasrah, kita sudah punya keyakinan yang seperti level itu, misalnya kita sudah artinya menerima apa adanya, ya begitu jawabannya. Jadi tergantung pada niat kita dan kesadaran dan keyakinan kita dan keikhlasan kita untuk belajar. Oke, untuk itu para sinar selalu Bu Ratu menyampaikan, marilah kita memberikan support yang positif kepada siapapun, pada temannya, agar segala sesuatu hal-hal yang mungkin, yang tidak mungkin, kita yakinkan mungkin dengan dasar tentunya berserah diri. Jangan kita memberikan suatu doktrin atau pemahaman yang membuat down mentalnya temannya, membuat keyakinan orang rendah. Justru kita harus support, bangunkan terus dengan dasar-dasar suatu yang logika dan kesadaran untuk berserah diri. Apa sih yang tidak mungkin kalau beliau sudah berkehendak? Begitu juga logika ketuhanan. Bagi kita mungkin, tapi kalau beliau sudah menutup, segala sesuatu tidak akan pernah terjadi. Karena kita tahu Tuhan itulah Maha yang menentukan hidup kita, yang mengatur hidup kita. Kita di sini hanya bisa menjalani sesuai dengan ketulusan hidup kita, karma kita, dan juga perbuatan kita sendiri. Jadi intinya, kuncinya para sinar dan seluruh umat, jangan pernah kita takut menghadapi ujian cobaan seberat apapun, karena yakin di balik itu semua pasti ada hikmah dan tujuannya. Hikmah dan tujuannya itu kita ambil positifnya. Karena manusia terbatas lah, makanya kita disuruh belajar mengasah rohani. Kenapa rohani perlu diasah? Karena dengan dasar rohani ada jiwa-jiwa yang luhur, yang suci, yang bersih, kecemerlangan jiwa kita, kepandaian, kepintaran, hal-hal yang di luar nalar yang selama ini kita tidak tahu, akan beliau berikan wahyu, berikan sinar. Kalau kita pakai hukum logika, hukum lahir saja, hukum kepintaran saja, tidak masuk jadinya. Karena sejatinya segala sesuatu hukum lahir itu kadang-kadang di luar nalar, di luar hitung-hitungan matematika, hukum logis manusia, itu sering terjadi. Kalau sudah beliau berkehendak,
Jadi kita banyak berserah diri asal kita ada niat usaha dulu, usaha yang positif dulu, jangan usaha negatif. Kalau semua sudah kita laksanakan, niat kita yang baik, ikhtiar yang baik dengan berserah diri juga, tentunya dengan banyak berdoa, nah apapun yang terjadi terimalah dengan tulus. Yakinlah kesadaran kalian, kekuatan iman kalian, ketulusan kalian, jiwa berserah diri kalian, jiwa bersyukur pasti akan lebih ditingkatkan. Karena sejatinya hanya penyerahan diri yang lebih bagus, lebih baik itulah membuat ya trikaya parisude, cara berpikir kita akan lebih baik, berucap kita lebih baik, dan juga berperilaku kita lebih baik. Bagaimana trikaya parisude? Ya ada tiga perbuatan yang baik itu bisa keluar kalau kita tidak pernah menyucikan pikiran. Cara menyucikan pikiran rohani atau spiritual kita adalah banyak mendengarkan tutur-tutur dharma, tutur-tutur kebajikan, apalagi tutur-tutur tentang kebesaran Tuhan, keesaan Tuhan, luar biasa strumnya. Daripada kalian hanya ngalor ngidul bertemu sama orang-orang hanya intinya duniawi saja, memikirkan hal bersifat lahiriah saja. Tuhan tuh emang luar biasa menguji kita. Orang yang tidak belajar spiritual, orang yang tidak belajar rohani, orang tidak belajar banyak berserah diri, kadang-kadang hidupnya lebih enak kelihatannya. Itu ujian sebenarnya, akan hancur hidupnya. Karena seakan-akan hidupnya itu tidak ada mengadilin. Makanya kalau orang sekali korupsi, terus korupsi, seakan-akan Tuhan tidak pernah ada. Jadi kita takutlah dengan hal itu. Karena sejatinya neraka itu ada. Neraka itu tidak selamanya di alam sana. Di dunia ini cuma neraka. Pada saat Tuhan memberikan suatu ya hukuman buat kita, kita tidak bisa menghindari. Untuk itu sadarilah kita belajarlah dalam hidup ini, ikuti jalan yang benar. Jangan kita mengikuti hal-hal buruk, apalagi kita bergaul dengan orang-orang yang tentunya hanya mementingkan egonya, akunya, ya untuk mengejar sesuatu tanpa berpikir bagaimana cara yang positif, yang benar itu. Itu aja pesan dari Guru Adu. Terus semangat semuanya, LAD hidup jaya merdeka rahayu.